pertaruhkan di Super Weekend. Terus circle di tengah. Iya sih. Aji mumpung di tengah, aku pengen ngelutnya damai, santai, pokoknya Helm Fast minim level 2, Iya senjata sih. cakep, berantem sih. gitu. Betul sih. Itu dari segi player pasti maunya kayak gitu. Pasti dong, kita penonton tapi pengen berantem. Yuk berantem yuk, keluar. Biasanya Gelut, Yudo gelut. nih yang berantem. Kok Yudonya belum berantem? Gelut. Ya sama kan pengen nabung poin. Iya. Soalnya kan kemarin walaupun udah 3 kali winner chicken dinner, memang permainannya masih belum terlalu bagus untuk beberapa match terakhir kan. Jadi pastinya masih tetap harus bermain lebih konsisten lagi. Oh ini belum punya helm nih. Yuk cari yuk, Micro Boy. Yuk. Cari dulu kurang helm. Tapi fashnya udah level 3. Udah lumayan itu, udah enak. Udah memadai lah istilahnya. Tapi armor di Weekendy lebih banyak gak sih yang kayak level 3 gitu? Betul. Fashnya. Nah, helmnya juga bisa pungut-pungut. Akhirnya Om Wawa bilang betul gitu kan. Gak kayak tadi ngeselin emang. Kalau ngelempar pertanyaan dia harus milih-milih nih kalau mau. Oke, dan T1-nya kali ini winner chicken dinner di match pertama kita di Erangel. Gila nih. Cakep sih buat di Hot Spring mereka. Fotonya. Astaga. Tapi fotonya cakep loh, mereka pakai jas. Satu-satunya pakai jas kan? Iya kan? Iya, pakai jas. Tuh, ini dia pakai jersey. Oh, ini ada jersey. Udah tadi jersey. jas tadi. Makanya kirain coachnya ya, bukan. Dan boxnya juga masih memantau di bagian atas. Ya, Els. Oke. So, slow tempo lagi teman-teman semuanya. Dari tim IND cabut aja dapat crispy car. Semain factory. Ciao. Di spray kan. Di spray beneran. Oke, tapi terlalu jauh. Ya, dan kecepatan crispy car ini juga pasti lebih cepat. Jadi tadi kalau bisa kita lihat kayak pelurunya nggak ada yang masuk ke badan playernya sih. Mungkin ke besi-besi mobilnya aja. Besi mobil, siap. KOG, Synergy. Tetap damai untuk circle. Yang pertama ini bakal ke skip dengan cukup cepat juga. Yeps. Aku menantikan fight yang bakal terjadi di bagian selatan map. Tentunya di bagian bawah, tapi terlihat dengan sangat jelas sekali. Udah kelihatan. Ini udah di lock. Kayaknya kita bakal dapat korban deh. 5 Mungkin. menit? 5 menit atau 8 menit? 5. Siap, Yes. 5 menit 5 dan menit. sudah ada korban yang jatuh ternyata dari Synergy yang berada di high ground. Wow, nice shot. Ya, tapi masih bisa di revive sih. Yes. Masih bisa di revive. Tapi sepertinya dari sini dari Boza nggak akan memberikan waktu berlama-lama untuk revive. Dia pengen securing kill point pastinya buat KOG. Dan langsung maju seorang diri dengan Yuzi-nya. Apakah sempat untuk revive? Oh, berhasil revive. Tapi kita lihat sekarang Cilukba belum. Depan-depanan saja. Setup smoke dulu untuk ngalangin visionnya. Nggak jadi kok mundur. Nggak jadi. Oke. Hilaf. Hilaf. Ya 2 lawan 4. 2 lawan 3 sih. Berani nggak dia? Enggak sih, cabut. Tapi konsep masih di situ tertinggal. Oke, mungkin dipanggil sama temannya ya tadi ya. Jangan. Mundur. Ya. 2 lawan, dibakar ada Molotov juga. So, kembali damai. Dan itu ke arah tim Secret. Belok lagi. Konsep yang terlalu jauh di bagian kanan terpisah dari teman-teman yang lain. Knock yang nggak berfaedah sebenarnya. Iya, tapi nggak lumayan lah nyicil. Knock sekali kan. Ya kalau armornya. Betul. lumayan gitu kan. Pakai helm tuh level 1 tuh. Apanya fotonya? Iya kan? Kan? Pakai dia. Jadi udah siap perang. Oke, di high ground dari KOG masih menantikan Synergy juga ada di bawah. Wah, seru. Soalnya ini tadi kalau kita lihat dari KOG kayaknya mereka nggak mau fight di open field, mereka langsung tarik mundur ke arah compound. Di sini mereka langsung securing compound, tapi vision mereka masih tetap ngunci ke arah Synergy. Oke, dan RRQ Athena. Damai banget ya. Iya. Indah sekali Weekendy. Betul. 64 alive, 16 tim. Lu lihat masih lengkap semuanya. Ini ada 4 tim yang gak main freestyle, Morph, Nova, Godlike dengan Ulu ya. Iya, itu 4 tim yang memang belum terlalu maksimal di weekend super weekend pertama. League weekend pertama. Iya. Poinnya juga masih 0. Kayaknya susah banget nanti minggu depan buat kejar, bisa gak ya? Bisa, kita harus optimis. Sekali chicken dapat lah, sekali bisa. Chicken lah. Sekali chicken kill 20, 40. 40 itu langsung nomor 10. Siap. Bisa. Boleh. Dan tim Secret juga, ini damai banget nih semuanya nih. TSM, RCS lagi rotasi. Gak ada yang terlalu berbahaya sih ini semuanya. Circle-nya juga di tengah.
Ya, betul. Jadi rata-rata compound to compound sudah dikuasai ya Betul, oleh betul. semua tim-tim ini, nggak ada masalah. Ya udah 10 menit berarti deh kalau gitu. 10 ya? 10 menit. Deal ya? Oke, deal 10 Deal menit. ya. 2 kali nih kita dapat 10 menit nih. 10 menit dapat 1 korban deh, nggak usah 1 tim dulu. Nah, kan. Ini. Oke, finally Ernie sudah mengeluarkan tembakannya ke iShots, tapi belum tumbang, berhasil untuk cover. Dan mereka langsung regrouping ke Villa. Oke, grouping dulu sebentar. Kayaknya bakal ngelanjutin kah? Atau enggak? Nope. Oke, mereka bakal nahan di Villa. Buat tim secretnya, BBO sudah masuk lebih dahulu. RRQ juga ada di sana. RCS nyebrang jembatan. TSM tetap berada di bagian bawah sana. 10 menit yang sangat-sangat lambat sekali dari ke-16 tim kita. Karena mereka sudah ada rata-rata di dalam circle. Jadi yang ada di luar kayak gini-gini tuh jarang banget. Dan di jembatan ada duel antara RCS berhadapan dengan TSM. Iya, dan akhirnya kita mendengar kembali suara peluru yang dikeluarkan. Nampaknya mereka akan adu baku hantam dulu sebelum nyebrang. Oh, smoke. Smoke balasan atau granat tuh? Smoke, tadi ada smoke dan granat dan molotov. Smoke buat mereka. Tim IND knockout NC Slayers. Iya. Oh, 2 orang balas-balasan juga sedang terjadi antara NC dan tim IND. Ya betul, mereka ada di compound yang di kanan bawah itu. Mereka berusaha untuk melakukan spray di sini. Sarah mendapatkan 1 knockout dan Neo pun juga terknockout. Nampaknya tidak sempat untuk melakukan regrouping dengan teman-temannya TSM. Jonathan dengan clutch god. Oh my god, sekarang Jonathan menjadi last man standing dari TSM. Berusaha untuk melakukan spray down balik. Sarah ter-take down di sini nampaknya dan Yurali akan langsung maju untuk finish harusnya. Oke. Ada di mana dia? Jonathan kabur paling jauh tapi langsung di-spray saja dari arah belakang. TSM dalam bahaya. Kendaraannya menjadi target dan Jonathan juga ter-pick off TSM entity tim pertama yang kembali ke lobby. Iya betul sekali. Pas 10 menit pertama seperti prediksi Omawa. Wow. Langsung dikembalikan 1 tim pertama dan sementara kita bergeser kembali tadi yang sudah kita lihat dari killing feeds-nya no chance dengan tim IND. Oke, duel antara inside compound dan juga di outside dari NC berusaha untuk mengambil compound milik tim IND. Mereka masih stay di bagian luar juga. Cukup banyak smoke yang sudah dipecahkan, tapi pergerakan dari NC kayaknya enggak sih, mereka bakal keluar. Mereka kabur, nggak jadi nabrak karena sudah kehilangan 2 player pada kali ini. Dan sekarang kita lihat dari IND 420 sudah mengambil mobil. Coconut ter-takedown di belakang batu, bakal di kill steal juga harus dari GX di sisi lain. Sementara Slayer di sini dia nge-finish ya? Oh enggak, masih ada 1 lagi. Heineken ternyata. Ya, udah hilang sih, udah jauh banget kayaknya. Yes, betul. Nggak di sini juga. Naik Itu? motor dia, naik motor. Oke, jadi dari tim IND mereka secure 2 point kill. Orange dekat sekali dengan Villa, bahkan mereka berada di pondok kecil di atas Villa. Dari Orange-nya masih scouting dulu. Tipis-tipis saja dan untuk tim Secret, itu jelas banget sih di atas. Dan Matoy harus berhati-hati, jangan sampai mereka atau tim dari TS ini harus knockout 1 karena dari OR mereka lengkap banget. 4 pemain yang saling berdekatan satu sama lain yang ya bahkan mereka kalau mau nabrak sekarang juga bisa. Karena mereka udah tahu positioning dari TS ada di mana. Ya, betul sekali. Di sini TS Biu juga sudah mulai melakukan setup. Di sini dari TS berjauhan sih. iShots bermain di luar, Matoin di sisi luar area villa dan 2 orang di dalam gubuk villanya. Nggak gubuk sih, villa besar. Kan kalau gubuk namanya juga kecil, villa ya. kan kalau namanya gubuk villa, kecil. ya. Yang gubuk nih yang Nah orange. ini nih, orange, di yes. gubuk. Tapi nggak gubuk derita karena masih bisa naik turun. Gubuk derita ya, yang Gubuk bisa pecah ya. Aduh sedih banget sih kalau lagi sembunyi di dalam. Dan untuk BTR, Yep. dengan Mega Stars, kayaknya bakal ke sana sih Zuk sih. Sudah lumayan jauh tadi. Ya, scouter dari BTR sudah mulai memantau-mantau nampaknya ke arah depan. Dan di sini sih kalau mereka berusaha untuk mengamankan harusnya sih nggak bagus hantam sih. Pantau aja. Dipantau aja. Pantau aja. Tapi kalau aku ngelihat dari BTR nih sekarang, ya medicalnya cukup, boostingannya juga banyak tadi. Udah lengkap lah, udah siap tempur. Tinggal mereka mau ketemu maju apa siapa enggak gitu. atau mungkin ya bakal fight atau enggak. Di belakang juga ada Wah. Yudu. Ini dia. Dari Yudu yang memang tahu kalau dari posisi mereka selalu dekat dengan BTR ketika bermain dengan Vikendi. Jadi mereka cukup berhati-hati. Siapa main di luar nih buat Yudunya. Next circle. Ini bakal naik ke tengah lagi kah? Yes. Harusnya Kalau sih sampai di masih. castle sih serem.
Ya kan pertigaan itu ya susah. Heeh. Waduh, Oke, masih aman, masih di area tengah. Ya. Dan Castle juga masih menjadi salah satu opsi nantinya. Siapa yang tempatin Castle? Masih kosong, nggak ada orang. Dan yang lucunya adalah Circle tuh mengecil ke bener-bener semua tim. Jadi kayak yang di luar Circle tuh cuma ada satu tim. RCS doang. Ya, tinggal jalan ya. Udah. Tinggal jalan aman, semuanya udah di dalam. Dan semuanya bakal tetap melanjutkan memantaunya kali ini. Oke, dingin sekali Vikendi. Sabarlah. Kan memang gitu. Mereka lagi serius semuanya. Mereka lagi serius. Gak bakal kita lihat yang aneh-aneh sih kalau buat Super Weekend. Oh ya, beda banget. Dan Valdo juga masih memantau di bagian luar. Ada RCS yang tadi belum masuk ke dalam circle yang ketiga ya. Masih tertahan cukup lama karena ada dari jembatan yang sebenarnya cukup sulit kalau mereka mau langsung nyebrang. Jadi mereka harus melakukan scouting terlebih dahulu agar langkah mereka lebih aman. Menyisakan duelo di arah belakang juga mobil Dacia sih. Jadi masih cukup tanky lah buat bisa masuk. Sedangkan Heineken dia bersama dengan motor tersayang hanya akan bersembunyi di area tenda. Pemain terakhir dari NC. Betul sekali. Tapi di sini tadi kita lihat dari Martin sepertinya sudah mengeluarkan tembakan menuju ke tim RCS yang sedang rotasi tadi. Hanya tembakan pengusiran kah? Namun sementara Sarah pun masih berjaga-jaga di atas. Membiarkan teman-temannya masuk dulu ke dalam. Dan Sarah yang akan mengsecure visionnya dari atas. Oke, dan dari lihat nih RCS-nya ada T1 ya. Ada T1. Dia mau masuk. Tapi dekatnya sudah ada T1 juga. Lumayan serem. Nah, Oke, tapi udah masuk ke dalam sih. Sudah aman juga buat RCS-nya. Oke, ini bakal berdarah nanti untuk next circle atau bisa kita bilang circle yang keempat. Bersabar saja dulu. Sementara dari Yurali dengan helm yang sudah hampir pecah juga meskipun level 3 mungkin sudah waktunya untuk mencari pengganti yang baru. Wah, dia udah mulai mengendarai mobilnya ke Villa. Ke Villa gak tuh? Waduh. Eye shotnya di luar. Oke, eye shot positioning yang tidak akan diduga sama sekali dan langsung mengkat. Yurali di berdet saja masih bisa survive. Kendaraan terbakar dan dia masih sempat untuk turun ke bawah. Iya, tapi ternyata ada backup dari Sarah di belakang sana mendapatkan Matoy. Namun ternyata ada third party pada kali ini. Orange di depan sana yang dari tadi memang sudah mantau tim Secret. Iya, Orange-nya villanya ini bakal ditungguin juga villanya untuk next-nya circle yang keempat. Takutnya lebih jauh lagi. Masih stay bagian dalam. Dan headshot yang manis dari Eye Shots. Knockout memecahkan helm langsung. Wow, memang sniper dari tim Secret ini luar biasa sekali. Dan sementara backup masih dilakukan dari RCS Sarah. Terus menerus ke tim Secret. 1, 2, 3 blind tap menuju ke dalam through the smoke. Dan Yurali berhasil di-secure. Harus kehilangan satu player dari RCS pada kali ini. Oke, dan single tapping saya dari luar ya. Berusaha untuk meraba-raba apakah ada orang di balik dari smoke. Dan ini bakal di-revive juga Matoy. Berhasil untuk di-revive dan next circle. Masih di tengah juga. Sia, BTR aman. Yudo muter yang cukup jauh. Mereka bisa nabrak compound milik KOG bersama dengan RRQ. Dan itu ada 2 airdrop yang belum diambil nih. Siapa yang bakal dapat? Tapi untuk ini bagus banget sih buat BTR. Masih aman lah. Aman, karena jelek-jeleknya mereka bisa tabrak kiri atau atas kan? Ya, betul sekali. Di belakang juga nggak ada orang. Dan tadi kita sempat lihat juga Tovar kosong. Tovar masih kosong banget. Jadi kayak semua orang bermain untuk di luar. Iya. Udah, jalan aja circle-nya di tengah-tengah terus gitu. Iya. Dan berarti berdarahnya nanti ya Om? Terakhir. Sama kayak tadi. Sama kayak di Regal. Ya, 5-6. Tapi gua rasa kalau kali ini kayak lebih ke clutch sih. Nggak kayak tadi. Kalau tadi kan lebih kayak penculikan gitu ya. Kalau ini mungkin ya adalah action beberapa. Action. Boleh lah. Boleh. Dan dari tim Secret, Eye Shots berhasil untuk men-knockout duelo juga. Dan terlihat kakinya 2 orang RCS knockout langsung untuk 1 pemain. Tidak waspada karena dari tim Secret mereka menempatkan Eye Shots itu di luar dari Villa. Yang pastinya itu posisi yang sangat-sangat mengagetkan. Betul sekali, nggak akan ada yang menduga bahwa Eye Shots ada di sana, bakal langsung di-securing aja, menyisakan Sarah seorang diri dari RCS. Bakal langsung kabur, tapi sudah dipantau oleh Eye Shots. Apakah berhasil mendapatkan angle shoot? Sepertinya tidak. Yes, dan Valdus headshot tim IND. 1 orang juga, dan pelan dan pasti dari Valdus harus masuk ke dalam circle. Spray saja oleh Amjon, knockout 1 Slayer, knock tinggal 2 juga open vision bagi Valdus. Iya, betul sekali. Dan tadi kalau nggak salah Arjun pakai barrel kali 6. Wow. Tuh NC-nya masih sempat masuk tuh, luar biasa. Solo. Survival skill-nya. Iya. Tinggi banget.
Nggak apa-apa. Dia soalnya udah seorang diri, jadi nggak terlalu aware juga orang terhadap dia. Pasti pada fokus ke tim-tim dulu. Nah, sementara circle-nya juga udah mulai nge-push. Valdus harus bergerak maju. Tadi sudah mendapatkan tim IND, tapi Oh, enak ternyata kan. harus tereliminasi oleh Martin. Topik Topik ya, pemain terakhir gagal untuk masuk ke dalam circle, atau mungkin dia udah masuk tapi kelihatan kelihatan di situ. ya jarak yang jauh juga. Dan let's see untuk next circle, akankah kamu masih berada di Tovar nantinya? Masih untuk BTR dan tim lain yang akan datang ke pelukan BTR sekarang. Yap. Paling dekat di tengah pastinya ada sinergi, tapi BTR mereka sudah aman banget. Mereka tinggal fokus ke bagian depan, mereka di belakang nggak ada siapa-siapa. Ini adalah kans, peluang yang besar sekali untuk WWCD. Iya, betul sekali. Mari kita doakan Bigetron. Tapi sementara itu kita bergeser sedikit. KOG bakal ketemu RRQ. Spray down dari Braga mendapatkan satu orang. Lagi-lagi langsung saja digerebek. Tapi tidak berhasil. Braga berhasil mendapatkan 3 orang dari RRQ. Last man standing dari RRQ. Oh, RRQ Oh. Athena tereliminasi. Begitu cepat KOG gagal untuk ditabrak. Wow. Braga tadi. Oh, wow. Luar biasa loh. Dia di dalam ruangan. Kayak nyemprot nyamuk. Nyemprot-nyemprot aja ya. Nyemprot nyamuk gitu. Soalnya yang lainnya masuk satu-satu Oh, gitu. iya. Sayang banget. Dan ya tadi juga RCS baru saja tereliminasi. Jadi ada 2 tim secara langsung yang kembali ke lobby. Dan tim IND akan ditabrak oleh Valdus. Godard terlalu terbuka. Satu bos smoke dulu untuk bisa mengamankan jalan. Ingat mereka masih ada di luar zone. Dan spray, oh bukan, play zone yang dapetin 2 orang knock outside the zone bersama dengan pemain T1. Iya betul sekali. Belum lagi ada tembakan-tembakan dari luar. Nampaknya zonanya udah mulai sakit sih harusnya sekarang ini. Martin sedang berusaha untuk berlari melawan zona. Oh, berhasil masuk. Tapi di depan sudah ada T1 dan tim Secret. Oh, T1-nya. Sidernya knock outside zone sendiri. Matoy dari Villa juga ini udah buru-buru banget. Oke, cepet putar mobil dulu buat Matoynya. Waktu adalah segalanya dan Matoy sebagai scout kali ini akan melaju pertama kali, tapi di depannya ada T1 juga. Apakah arah yang tepat untuk Matoy? Putar balik kembali ke belakang. Yeonjun terlihat oleh tim IND, ada Slayer dan box Valdus yang masih tertahan di dalam zone. Ini bahaya banget dan itu bahkan ada yang berenang di air. Iya betul sekali karena pergerakan dari tim IND agak susah, itu dihalangin sama air di depan sana dan sedikit bergeser kembali. Sekali ini di Matoy yang berhasil mendapatkan satu area, langsung saja regrouping. Mereka semua akan bertemu. Orange nampaknya circle-nya. Circle-nya untuk BTR. Untuk BTR. Mana suaranya Indopride? Hashtag Indopride ya teman-teman. Let's go berikan dukungan. Ini adalah chance BTR untuk WWCD. Yos, dan pastinya kesempatan yang paling besar sekali tuh sekarang. Gak ada siapa-siapa di dalam circle. Mereka juga sudah memiliki compound. Betul. Kita tinggal menunggu untuk tim-tim lain yang berhasil untuk melaju nanti, karena di utara map begitu banyak tim yang sedang berjuang. Dan Castle, di jembatannya dijaga. Ya, udah ada begal di sini ya. Iya, begal jembatan juga. Begal, kelihatan Celts. Celts-nya. T1 bakal nyebrang, my dia God. parkir di posisi yang salah. Missile masih bisa dapetin 1. Wow, 2 kah? Dan nope, knock out. Ada susulan dari T1 di belakang. Ya, apakah cukup cepat untuk backup dan regrouping pada kali ini? Michelle langsung saja di end, tapi ada balasan dan last man standing. Celts tidak bisa bertahan kembali dan harus tereliminasi. Yos, Celts ditabrak. Mereka yang ditabrak, mereka yang kalah. T1. T1 yang tereliminasi. Enggak. Celts ya? GX duluan. Habis itu T1 karena ada boxnya gitu. Jadi saling menculik. Saling menculik gitu. Seperti itu. Gak ada pemenang. Iya, karena playzone-nya udah mulai gerak. Jadi semua itu pada panik gitu loh. Kan tadi kan Omo bilang numpuk kan? Numpuk banget. Nah, itu dia. Terjadi penumpukan densitas yang cukup tinggi. Waduh. Udah kayak Iya. ini ya. Saintis. Pak Guru, ya kan? Dan dari tim Secret, Orange harus berlari. Terlihat dan wow, nice shot dari Viru. Membongkar pertahanan dari TS tim Secret. Dan dia berhasil untuk selamat. The lone survivor kah? Belum, masih ada Gil juga. Viru knock, tinggal Gil seorang diri. Salah satu M-star terakhir untuk Orange. Pegang smoke, berganti lagi ke senjata, tapi TS mereka meninggalkan Gil. Mereka akan di backstab dari belakang. Gil berusaha untuk mendapatkan poin kill dan gagal. Gil knock out dia dan bahkan finish Orange. Iya, playzone-nya udah terlalu sakit. Gil udah gak mungkin bisa nahan lagi.
Namun sementara kalau kalian lihat itu replay di mana tadi KOG gagal berhasil mendapatkan RQ dan bergeser kembali di sini. Kalau untuk di live-nya kita bisa lihat banyak sekali tim-tim yang berusaha untuk masuk ke dalam circle dan sudah dijagain. Yudu berhasil menjaga dan mendapatkan beberapa player dari Mega. Nggak apa-apa, biarin kalian berantem Micro Boys. Akhirnya BTR sudah membuka pertarungan. Ada Mega Stars yang memang berada di bagian kiri dari BTR. Dari TS tinggal ice shots di dalam smoke, dibakar. Tersmoke, Mega Stars tereliminasi. Saingan dari BTR sudah kembali ke lobby 4 poin untuk BTR sekarang. Yuk like-nya mana? Yuk kita naikin like-nya. Yes. Let's go. Semangatin terus dan ini udah mulai menjadi semakin panas di weekend ini nampaknya. Masih Oh circle. my god, masih menjadi pawang zona nampaknya kali ini Bigetron. Dan Pesta, Bigetron Iya, pesta. pesta. Yudu juga belum bisa masuk kembali dan tereliminasi. Yudu tidak bisa turun kembali. Tinggal 4 tim dan Bigetron mereka punya compound. iya, dan mereka masih lengkap 4 player, Box Gaming juga 4 player, namun Box masih punya PR untuk melawan beberapa tim untuk bisa aman masuk ke dalam circle pada kali ini. Apalagi di depannya sudah ada Bigetron. Nah, asik sih Bigetron tinggal nunggu aja. Asik banget. Tapi box di high ground. Tapi di sisi kirinya udah ada tim lain yang udah ngelock SG. Oke, Ya smoke kita dulu. berdoa aja gitu ya. Kita lihat dulu aja sekarang. Kalau box hilang satu aja pencang. Waduh, udah di spray langsung dari arah bawah oleh Synergy. Nope, masih rotasi dulu. Berada di open field sedangkan BTR aman sekali. Mereka survive dan knockout satu oleh Luxi. Single tapping. Cari korban. Synergy juga masuk dari belakang. Ada Kratos dari tim IND. Duel dan Luxi headshot juga Luis knock out 1 demi 1 pemain box, tinggal 2 seharusnya. Dan di belakang Zigzag berlari untuk tim Synergy. 2 pemain, 3 bahkan dari Synergy. Mereka grouping bersama. Mereka nggak mau split terlalu jauh dan Loki itu langsung nabrak. Loki langsung nabrak, di spray oleh Zigzag dari arah belakang. Mana dia? Nice banget, ini bakal seru karena Box sudah mulai terhimpit di mana-mana dan harus tereliminasi nampaknya Box Gaming. Tersisa 3 tim saja, Bigetron, Synergy dan tim IND. Iya, dan apakah di sini mereka akan survive untuk Bigetron kita? 3 tim terakhir. Yuk, hashtag IndoPride-nya. Keluarkan semuanya, spam sebisa kalian. Luxi dari atas atap. Langsung di spray saja dan knockout 1 orang. Nice banget, ini control map dari Bigetron udah luas banget. Bakal melakukan spray kembali ke Synergy di luar sana. Langsung tereliminasi. Tersisa 1 dan winner chicken dinner untuk tim Bigetron. Akhirnya memecah kebuntuan di hari yang kedua dengan winner